Rin, boleh dong cerita sedikit, Rin. Hal yang paling menyenang, bernostalgia banget di 3B apa, Rin? 3B ya. Sekolahnya bagus, anaknya pinter-pinter, cantik-cantik semua. Nggak pernah sinau bolosan tapi api-api begini. Mangkel aku. Oh, berarti siapa yang bolosan? Ayo. Aku enggak loh. Aku enggak. Terus, kan dirimu kan ini juga sama dengan Maya nih, pencinta lapangan, basket. Oh iya. Nah, sekarang Paling boleh cerita gampang dong. loh. Nah, Apa tuh? jadi sekarang gimana nih? Rin ada di kota mana? Terus sekarang lebih sibuk apa? Aku ibu rumah tangga, di rumah aja, di Jakarta. Di Jakarta. Dan punya toko roti pastinya ya. Rotinya rotinya Rin enak-enak banget gitu ya. Ini gunanya kita silaturahim tuh seperti ini loh, Rin. Siapa tahu besok ada yang hajatan gitu kan, langsung bisa pesen sama Rin. Rin, yang paling berkesan apa, yang paling punya kenangan buruk nggak dengan guru-guru? Guru nggak ada. Kalau guru nggak ada, guru baik-baik Oh, semua. kalau dengan teman-teman ada kenangan buruk? Sebutkan orangnya. Nama. Bikin trauma, bandel-bandel. Oh gitu. Siapa yang paling bandel? Sigit ya? Enggak, bukan. Siapa yang paling bandel? Lupa pokoknya. Itu Bagas nulis Danang mungkin. Danang ya yang bandel. Mungkin Danang kali. Danang menyimpan sesuatu padamu loh barangkali. Oh iya, Danang ya. Oke. Danang barangkali. Danang Ya, mana wes. Danang? Oke, kita tunggu nanti Danang. Iya, nanti Danang akan muncul ya. Oke, baiklah Rin. Danang terhadap Oke, makasih banyak ya Rin. Sukses ya. Dadah. Dan kasih hak jawab. Oke, baik. Terima kasih Ngopo, Rin. ngopo? Ngopo orang jawab ngopo? Dan Gus, kita lanjutkan dulu ya. Karena kita punya teman-teman dan sekarang kan kita kondisinya lagi pandemi COVID-19. Di mana semua orang, kita hampir 6 bulan ya Gus ya. Nah, sekarang kita akan ada talk show, mini talk show yang akan dipandu oleh Beta dengan para tenaga medis dari kita untuk kita oleh kita. Dan nanti kita juga punya kesempatan buat bertanya ya, para jelita dan juga apa? Jelinteng. Tadi istilahnya apa? Jelita dan jelinteng gitu ya. Oke. Baik, kita panggilkan saja langsung ya Gus ya. Iya, Beta silakan untuk menghandle segmen ini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman teman-teman kita yang ada di garda depan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Gitu ya Rina ya? Sip. Beta, silakan Terima dulu. kasih. Ya. Terima silakan, kasih Beta. Rina, terima kasih Agus. Wah, grogi aku. Tidak biasa siaran seperti Bapak dan Ibu yang tadi ya. Oke. Mohon untuk bisa di-unmute aja semua, jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya nggak tahu nih yang udah hadir di sini siapa, kita kenalkan dulu ya. Oke, jadi oke, jadi kita Padmanaba 45 ini bersama sebetulnya ya, kita melawan COVID. Bukan hanya yang tenaga medis, tapi juga yang semua yang non medis, karena ibaratnya suatu kondisi COVID-19 ini seperti kondisi perang gitu. Kita perang lawan virus gitu ya. Nah, sekarang karena ini perang, ini kayak semacam survival game gitu ya. Siapa yang bisa survive ya kita akan lanjut gitu. Nah, kita nih jelita dan jeliteng. Nah, ini saya sebut jeliteng karena biasanya kalau jelita itu perempuan, jadi yang laki-laki jeliteng, jelang 50 tahun tapi tetap ganteng gitu ya. Nah, ini kita bisa sama-sama menghadapi kondisi COVID-19 ini dengan baik dan kita insya Allah semua bisa survive. Nah, siapa aja yang hadir dengan kita di sini? Nah, ini saya mohon maaf memang tidak bisa menginvite semua karena kebetulan ada yang punya kontaknya, ada yang tidak. Ini adalah 5 di antara teman-teman saya yang tersesat sebetulnya ya. Ada Pras dari kelas 1-nya 13 ya. Kemudian ada Titi Fahmi. Nah, kalau Pras tadi mungkin teman-teman mengingatnya apa ya? Sepak bola mungkin dulu ya yang lebih seru di lapangan. Penyerang. Penyerang ya. Nah, nama kerennya Mas Ndul gitu ya.
Kemudian ada Titi Fahmi Indrarti, nama kerennya dulu Herit ya. Terus ada Mbak Cantik, ya, Mbak Cantik Arum. Dulu Arum dari 15, Titi dari 14. Terus ada ini Mas Ganteng idola ibu-ibu ya. Ini ada Derajat alias Deyit. Nah, masih ingat ya semua ya. Nah, yang pakai baju merah ini Ipak, yang tidak pernah mau dibilang cantik, dia lebih suka dibilang maco gitu ya. Jadi mudah-mudahan sudah hadir semua, mana suaranya? Oke. Halo, Nah, sebelum kita lanjut dengan sebelum lanjut dengan tanya jawab ya, saya minta siapa dulu ya? Dokter ya, dokter tenanan ya. Oh, kayak dokter, oh. Padahal ini orang-orang tersesat. Anak fisika kok masuk ke dokteran, toh? Lah mestinya masuk mabul ke dokteran ya, lu tersesat menahan gue. Tapi mau, jadi aku ya bingung iki. Pengecah fisika dokteran gitu ya. Tapi ya begitulah. Tapi walaupun tersesat kita terus gelem jadi dokter tenan loh. Monggo, saya mulai dari Mbak Dokter Imut ya. Titi bisa sharing tentang COVID-19 apa ya? Tentang gejala yang bisa kita kenali dengan mudah, Bie? Sorry, suaranya kurang jelas. Maaf, suaranya udah jelas ya? Baru ngomong Oke, mohon maaf, host ditutup dulu selain yang sharing dulu. Nanti habis itu waktu talk show kita buka lagi. Sakit nggih? Sip. Silahkan Titi. Ya. Assalamualaikum semuanya. Masih ingat saya ya? Sering dipanggil Harriet dulu. Ya, baik. Saya memang tersesat, jadi sebetulnya kami ini memang semua dari F2 ini memang kata beta ya. Kalau kita manggil beta itu bukan beta, bunda. Itu tersesat semuanya dari F2. Kok bisa-bisanya di kedokteran? 6 ya, kita 6 orang ya, Bet ya? 6 orang. Iya. Ya, baik. Tapi kalau sudah tersesat, sekalian saya menyesatkan diri di penyakit dalam. Karena sudah terlanjur nyemplung di kedokteran dan sekarang kami memang berkutat sebetulnya bukan garda depan kami di sini, sebetulnya malah justru garda belakang. Jadi yang garda depan itu adalah teman-teman semuanya, bukan kami sebetulnya. Karena kami itu setelah nanti teman-teman ini di depan sudah tidak berhasil untuk mencegah transmisi, makanya kemudian kamilah yang di garda belakang sebetulnya seperti itu. Ini kita sudah berjalan selama 6 bulan sebetulnya, dan memang keluhan atau gejala itu semakin lama semakin tidak kentara, tidak jelas sekali. Jadi memang gejala dari pasien-pasien dengan COVID-19 ini ribu aja. Jadi gejalanya itu bahkan banyak yang kalau disebut OTG ya, orang tanpa gejala. Kalau sekarang kontak erat namanya, itu tidak bergejala. Dan kemudian ada yang gejalanya itu yang khas adalah demam, batuk, kemudian gergesi, badan tidak enak, mialgia, atau kita sebut mialgia ya, nyeri-nyeri di otot. Kemudian sekarang ditambah juga keluhan-keluhan di saluran cerna. Ini banyak sekali yang masuk ke kami. Saya juga sebagai dokter di bagian pencernaan dan sakit hati, dokter di sakit hati, jadi pasien-pasien yang datang ke kami kadang-kadang dengan nyeri perut, banyak teman-teman juga pasien itu datang dengan diare, jadi tidak kentara, sebenarnya tidak kentara. Jadi kita sebagai dokter harus betul-betul baik. Kemudian keluhan-keluhan itu kadang-kadang memang ada yang kemudian datang itu hanya dengan keluhan kulit, itu juga ada. Jadi memang kita harus betul-betul waspada. Kalau transmisi teman-teman pasti sudah tahu semua bagaimana transmisi pasien-pasien COVID. Jadi transmisi baik transmisi langsung, droplet,
maupun transmisi tidak langsung. Jadi droplet dari orang yang positif, dia menempel di mana-mana, kemudian kita pegang, kita kemudian tidak sadar ucek-ucek mata atau hidung atau mulut, nah itulah yang kemudian akan mudah menularkan ke kita. Baik, jadi kalau pengalaman kami kalau di Jogja, apalagi saya di Sarjito ya, kalau Sarjito itu memang sudah subspesialistik, jadi kami mempunyai SPP, spesialis paru, dan SPPD konsultan paru, sehingga memang saya terutama tidak langsung di ruang isolasi. Kalau di ruang isolasi itu ada teman-teman dari bagian paru, tetapi memang kami juga kalau ada pasien-pasien yang memang kami yang merawat, kemudian pasiennya masuk isolasi, ya terpaksa kami juga harus merawat di sana. Mungkin itu sekilas dulu ya, Bun Bet. Mungkin nanti bisa bincang-bincang lagi. Apa? Ya, saya tadi di-mute sama hostnya, jadi nggak bisa ngomong. Terima kasih Titi, hebat ya. Teman kita jadi dokter loh, coba toh bayangkan Titi yang dulu suka kalau ngambek naik meja, gedruk-gedrukin terus jadi dokter serius ngetor galain di rumah sakit ya. Wah ada yang macam-macam, wah laporkan dokter Fahmi, wes kabur kabeh gitu ya. Oke. Ya. Punya anak di kedokteran tanya aja ya, dokter Fahmi gitu ya. Ini udah lari termasuk dokter yang paling ditakuti seantero Sarjito gitu ya. Ya. Terima kasih Titi. Kita lanjut ya, monggo Mas Dul mana ya Mas Dul ya? Mas Prasetyo. Mungkin Mas Pras bisa sharing juga ya. Nanti kita beri kesempatan teman-teman juga untuk bertanya atau mau usul apa gitu. Ini Mas Pras, saya mau nanya dulu nih ya. Kalau tadi kan gejalanya sudah disampaikan. Nah, ini yang sering jadi heboh di masyarakat itu, janjane penegakan diagnosis COVID harus swab positif, rapid testnya reaktif, opo parunya, ronsennya harus ada gambar gimana gitu. Mungkin biar teman-teman ini juga tahu kapan harus serius menindaklanjuti penyakitnya. Monggo. Ya, terima kasih. Teman-teman, saya mungkin agak berbeda dengan dokter teman-teman yang sini yang lain ya. Mereka para klinisi yang mungkin langsung berhadapan dengan pasien. Kalau Titik mungkin karena dia banyak di struktural, jadi yang bicara telunjuknya ya, Ti ya. Nah, dan kalau saya itu di bagian radiologi, dan bahkan radiologinya radiologi intervensi. Jadi melakukan operasi juga seperti Dokter Derajat, Mas Derajat, tapi non bedah ya, lebih cenderung invasif ya. Tapi juga ada porsi untuk baca foto, ronsen dan juga CT scan ya, dan USG tentunya ya. Nah, untuk penegakan diagnosa itu memang saya termasuk di dalamnya dalam hal layanan penunjang. Orang banyak mengatakan mencari untuk penegakan diagnosa itu dari rapid dan rapid ya, artinya untuk mencari antigen dan antibodi dari COVID-19 ini. Terus kemudian apabila pemeriksaan itu dirasa reaktif, kemudian dilanjutkan dengan hapusan nasofaring dan orofaring, kemudian di swab baik PCR ataupun TCM. PCR itu ya sejenis tindakan untuk di laboratorium, begitulah mudahnya ya. Sementara TCM itu untuk menemukan virusnya secara langsung ya dari mikrobiologi. Nah, kadangkala swab itu tidak selalu tepat menghasilkan usapan yang mewakili ada virusnya. Bahkan kadang ya penegakan diagnosa dari CT scan itu jauh lebih bagus daripada atau lebih lebih mewakili representatif dari keadaannya ya. Seringkali juga seperti tadi disebutkan oleh Dr. Titi bahwa pasien COVID ini kadang tidak bergejala panas. Jadi mungkin perlu diragukan juga ya termogan itu. Oh, nggak panas silahkan masuk. Kalau panas keluar ya. Banyak sekali orang yang masuk
paru-parunya sudah jelek sekali itu tidak panas. Gejalanya kadang cuma pusing, vertigo. Kemudian di ronsen dada ternyata luar biasa. Juga mungkin cuma diare aja, tapi setelah di ronsen ternyata hasilnya sangat-sangat spesifik. Mungkin hanya sedikit gambaran buat teman-teman. Saya boleh share screen bisa ya di sini ya, biar agak ada menarik-menariknya. Moga-moga bisa share screen. Sebentar. Ya. Oke. Ya, bisa nampak ya? Oke. Nah, ini kadang kalau yang sebelah kanan ini sudah menggunakan ini ya alat kateter, berarti dia sudah ada di ruang rawat ya. Kadang rawat inap tuh gambarnya seperti ini. Ya, bahwa gambarnya sudah kotor sekali, pasien tidak merasa panas. Ya, pasien juga tidak merasa batuk dan sesak. Ya, bahkan dia vertigo. Ya, setelah diperiksa saturasi ternyata sudah 80. Itulah keadaan yang disebut happy hypoxia itu ya, di mana sebenarnya tubuh mengalami oksigenasi yang menurun, tetapi dia merasa tidak mengalami keluhan. Ya, ini juga dari hasil foto ronsen torak. Ya, dan khas sekali dia biasanya ada di sebelah tepi basal dari kedua paru ya. Jadi istilahnya pneumonia bilateral multivokal. Ya, ini juga begitu, sangat khas sekali. Dia ada opasitas di tepi ini ya. Jadi kalau sudah melakukan seperti ini yang sudah jelek sekali ya. Nah, ini sudah biasanya ini sudah pakai ventilator ya. Dan ya biasanya kalau sudah ventilator untuk kembali memang untuk kembali baik yaitu agak sulit persentasenya. Saya rasa itu gambaran-gambaran ya. Jadi intinya gambaran ronsen dan juga CT scan ya. Sering sekali swab negatif, tapi setelah dilakukan ronsen torak dan juga difus, CT scan itu menampakkan gambaran yang tipikal sekali untuk COVID-19. Untuk saya sendiri selalu menggunakan APD yang cukup tinggi ya, para dokter. Jadi masker saya double biasanya ya. Bahkan kalau saya lagi operasi untuk tindakan intervensi, saya menggunakan yang N99,9 yang hampir 100% melindungi ya, karena sering sekali paparan itu ada di ruang operasi seperti itu. Ya, jadi memang kita sangat menjaga sekali ya. Dan ini betul-betul ada ya di tengah-tengah kita penyakit COVID ini dan bukan buat-buatan ya atau sekedar mencari dana bagi rumah sakit ya. Kalau ada yang berkata seperti itu sungguh tidak bertanggung jawab ya. Saya rasa kita semua di sini juga perlu waspada, tapi juga tidak perlu takut untuk melakukan kegiatan asal memenuhi kaidah atau protap kesehatan. Demikian Dokter Beta. Dokter Beta. Bisa stop share, Ya. Mas Pras. Oke, terima kasih Mas Pras. Saya tuh tadi masih mute jadi tidak bisa nyauti. Terima kasih sekali. Jadi tadi mungkin sebagian teman-teman ini ya familiar dengan istilah apex, basal, dengan toraks. Kayaknya Mas Pras ini lupa kalau kita semua ini lagi main di lapangan bola Patmanaba itu loh Mas. Kalau ngomong tuh pakai bahasanya yang ini ya, kira-kira yang denger tuh ngerti gitu loh ya. Nah, kadang sulit. Sulit karena jarang bicara ya. Bicaranya kita sama dokter lagi ya karena expertise. Aku sih ngerti ya. Oh, ngerti ya. Kalau ini Bu dokter Meta kok ya ahli herbal sedunia. Oke, terima kasih ya Mas Pras ya. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari Mbak Maya tentang kapan kalau ada kapan melakukan swab, kapan melakukan PCR, kapan isolasi mandiri. Nah, ini sekalian aja ya kita tanya ke yang udah ada di paling akhir biasanya. Mbak Ipa mana ya? Halo Mbak Ipa. Halo. Wah, kalau dipanggil Mbak nggak mau biasanya. Bang. Nah, itu. Bang Jai, mana ya Bang Jai? Jayanti? Ya, masih di-unmute tadi. Masih di-mute. Oke, ya. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Tadi pertanyaannya di atas udah dijawab sama Titi sih.
tentang happy hypoxia, apakah bisa dideteksi dengan penggunaan oximeter. Terus pertanyaan berikutnya, gejala kapan kita itu tahu kapan kita harus isolasi mandiri, kita harus rapid test, harus swab, itu bisa dijawab sekalian deh Pak. Oke. Jadi kalau karena apa nih, COVID ini memang penyakit yang 1000 wajah nih. Yang jelas kapan kita rapid atau kita swab itu ya, buat kita tuh ya kalau ada riwayat kontak erat gitu ya. Bergejala atau tidak bergejala sekarang ini mesti terus kemudian apalagi yang pakai gejala. Ya, itu langsung yang kita tes. Riwayat kontak erat itu definisinya apa ya Bet ya? Lupa saya Bet. Jadi ada yang terkonfirmasi positif yang kemudian kita dekat atau sempat yang kontak erat lah, ada sekitar lebih dari 15 menit gitu ya kita berkomunikasi tanpa APD kalau nggak salah itu. Apalagi Bet tadi Bet ya. Jadi kalau saya sih tugas saya ada di background saya di anestesi dan terapi intensif. Jadi pasien-pasien COVID yang datang ke Sarjito itu ada yang ke kami itu adalah pasien-pasien COVID yang bergejala dan dia perlu perawatan intensif. Jadi kalau level of care itu ada 3 tingkatan, level of care 1, 2, 3. Nah yang ke saya, ke teman-teman anestesi dan critical care ini yang level 3, di mana pasien-pasien yang ini biasanya memang yang sudah kritis, gejala depresi respirasinya udah yang berat, nggak cuma sekedar yang saturasi 80, ya gitu ya. Jadi ada sesak nafas, belum lagi disertai gangguan-gangguan yang lain. Gitu. Apalagi Bet yang diceritain? Kenapa Pras? Tadi alat oksi tadi lo pertanyaannya. Iya, oximeter, Pak. Saturasi berapa nih? Mesti tulung-tulung gitu. Kalau yang punya alat oximeter. Kalau punya alat itu 80. Jadi bahkan pasien yang isoman nih, isolasi mandiri tanpa gejala. Mereka juga yang punya kalau begitu mereka sebaiknya harus menurut saya. Jadi dia punya alat saturasi oksigen. Dan normal itu kan kita saturasi oksigen di atas 95%. Biasa kita kalau kayak kita ini 99, 100% gitu ya. Nah, nilai 80 itu merupakan batas di mana kalau sampai ke situ, itu sudah yang pasien-pasien isoman itu tadi harus segera melaporkan kepada keluarganya atau kemudian diteruskan kepada petugas kesehatan. Iya, Pak. Oke. Boleh tanya ya Pak? Boleh. Kamu anestesi tuh Pak, jadi deket banget sama mereka di ruang ICU ya, dan biasanya kan yang berat-berat tuh. Dan kamu harus menggunakan alat hazmat yang cukup lama ya. Paling lama kamu pernah sampai berapa jam dan kesanmu piye pakai itu? Makanya suka sedih deh. Kalau pada orang-orang itu suka yang orang di luar tuh nggak mau pakai masker karena alasannya bengep gitu ya. Padahal kalau pakai hazmat ataupun APD level 3, kita itu benar-benar yang rapat gitu ya. Jadi saya pakai masker N95 hijau yang kencang banget begitu ya. Udah gitu kemudian kita biasanya terus kemudian lapis lagi masker surgical. Habis itu kita pakai Google. Habis pakai Google, kita pakai lagi face shield. Ya. Oke. Itu aja kadang-kadang saya masih pakai plester itu agar supaya nggak masuk di sini. Kemudian pakai hazmat itu juga yang adalah tata caranya. Dan itu kita pakai mesti pelan-pelan agar jangan sampai ada celah untuk virus corona itu masuk. Masuk di ruangan juga bukan sesuatu yang mudah. Tindakan emergency, tindakan critically ill itu kadang-kadang begitu pasien datang itu kita harus secure airway untuk menjaga potensi airway, jalan nafas. Kita melakukan tindakan kayak memasang selang pada jalan nafas dia ini maksudnya pasien dengan COVID, kebayang kalau nggak pakai APD level 3. Jadi kita betul-betul yang dekat dengan mulut pasien itu tadi. Kita buka jalan nafas, kita pasang
secure airway. Setelah itu biasanya nggak berhenti di situ. Kemudian kita biasanya pasang artery line. Kepentingannya adalah untuk memonitor kayak infus tapi pasang di arteri untuk mengukur tekanan darah yang beat to beat. Belum lagi pasang akses kayak infus tapi di vena besar. Semua tindakan itu kita kerjakan dengan APD level 3. Satu tindakan kalau kita nggak pakai hazmat mungkin sekitar setengah jam. Artinya satu pasien? Ya kan. Sekarang kita mengerjakan pada pasien yang kritikal dengan hazmat level 3, bengep dan nggak kelihatan kadang-kadang itu yang. Jadi tindakan itu bisa yang sampai saya pernah yang sampai 5 jam mengalahi jam shiftnya perawat. Kalau perawat itu mereka datang di awal 2 jam, 3 jam di awal gitu ya kalau nggak salah untuk bagi obat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kami tindakan kalau ada pasien baru atau pada pasien yang tiba-tiba memburuk gitu ya, itu kita masuk. Penderitaannya apa sih Pak? 5 jam pakai kayak gitu. Kalau saya sendiri pernah operasi 4 jam tuh. Setelah lepas pakai alat itu kayak jadi goblok gitu Pak. Sama nggak sih? Ya, bener-bener yang kita tuh tapi adaptasi kok. Banyak lupa gitu loh. Mau melangkah itu mau berapa langkah itu kayak sesek. Terus kayak yang ya hiperkarbi ya, karbon dioksida yang kita keluarkan kita hirup lagi gitu kan. Gitu. Tapi lama-lama terus yang nggak apa-apa juga sih. Terus bisa. Gitu. Nggak jadi pelupa ya Pak ya? Kayak pelupa dari dulu ya kata Epras. Oh gitu ya. Itu sih suka dukanya kalau misalnya di critical gitu. Ada lagi? Tuh, ini orang yang mewek loh. Sinta mewek. Iki Beta udah bisa? Oke, ya. Udah, ya. Oke, jadi ini tuh, sorry ya, saya kebetulan saya bukan co-host, terus saya tuh agak batuk, jadi biar nggak ganggu, tak mute, bareng di mute, nggak bisa unmute, sorry. Oke, terima kasih Ipak. Mungkin saya sedikit sharing ya. Kalau yang seukuran Ipak, ini tuh nyari APD, hazmat itu gampang. Bahkan di awal pandemi itu juga dapat, ya kan, yang segede ini. Tetapi kalau untuk teman-temannya yang gede-gede, itu bahkan harus pesen, bikin sendiri, karena di awal pandemi itu kita benar-benar kekurangan. Nah, saya itu sampai ngajari pengrajin yang biasanya pada bikin-bikin kaos itu untuk bikin hazmat gitu, yang terstandar. Karena saya juga ingin melindungi teman-teman ini. Jadi kalau teman-teman yang jadi teman saya di FB mungkin lihat di awal itu saya menggalang bantuan hazmat itu karena memang saat itu benar-benar nggak ada. Jadi teman-teman yang di garda belakang ini ya, teman-teman yang melayani ini harus membeli sendiri itu hazmat. Termasuk masker dan sebagainya. Beta, kamu punya teman di SMA 3 banyak, kenapa nggak minta bantuan teman-teman SMA 3 loh ya? Saya itu minta bantuannya tak mungkin di Facebook aja sama IG ya, karena ya mungkin jiwa minta donasinya kurang saya kali ya, salah gitu. So jadi balani lah rasalah. Tapi saat ini alhamdulillah sih kecukupan APD itu sudah bagus karena sudah banyak juga konveksi-konveksi di Jogja, Solo, sampai di Tangerang itu sudah banyak sekali yang bisa membuat dan memenuhi kebutuhan kita. Dan bahkan ini yang harus kita apresiasi juga, Fakultas Farmasi, mana yang alumni Fakultas Farmasi? Ya. Fakultas Farmasi itu membuka lab untuk uji APD gratis untuk semua pengrajin APD yang ada di Jogja. Jadi supaya APD yang bisa dijual itu standar, itu bahkan sampai teman-teman semua profesi itu membuka layanan-layanan seperti itu. Terima kasih sekali Ipak. Wah, pokoknya jasamu tiada tara, Pak. Enggak lah, benar. Karena Ipak ini akan ada di kondisi terakhir dia yang intubasi pasang ventilator itu loh, pada kondisi yang kita sudah nggak tegel semua ya. Mungkin keluarganya juga udah mewek-mewek di luar gitu ya. Ipa, I love you, Ipa. Sama-sama Meta. Justru yang kalau justru yang we love you.
Justru kalau yang di lini belakang itu, Bet, sebenarnya APD sudah lengkap, protokol sudah ada. Justru yang di lini-lini depan itu yang menurut saya krusial dan berbahaya. Iya, iya. Jadi memang di awal pandemi itu yang jadi sasaran saya waktu itu selain hazmat untuk rumah sakit, kita juga siapkan face shield dan APD untuk puskesmas ya. Jadi memang se-Jogja itu ya alhamdulillah sih kecukupan face shield di awal itu karena kita nggak mungkin ngejar APD standar. Tapi pertama itu tenaga kesehatan biar nggak kecipratan ininya ya, ngajari bikin face shield sederhana itu tetangga-tetangga dikerahkan dan ada relawan-relawan di Jogja. Mas Pras ini juga antara lain waktu itu join ya Mas Pras ya untuk sama-sama kita menyediakan APD untuk teman-teman di puskesmas. Ya gimana ya, kita kan mungkin tidak bisa juga terlalu mengandalkan dari luar karena apa? Belum tentu yang non medis itu tahu kebutuhannya yang di pelayanan kesehatan. Itu sih yang kita sadari saat itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masih punya teman lagi. Nah, ini Mbak Arum mana ya, Mbak Arum ya? Saya itu malah penasaran. Arum masih join kah? Kayaknya masih ada. Ditunggu-tunggu itu ya. Wah, kayaknya masih ada deh. Kayaknya masih ada. Tadi saya masih lihat kok namanya. Mbak Arum. Masih. Sudah saya unmute. Ayo. Halo. Ayo, pemuda-pemuda SMA 3 nongkrong semuanya. Nah, ayo. Iya. Siapa yang dulu suka ngintip ke lubang kunci 15? Ayo. Siapa yang ngantri dari 14 ngintip ke 15? Dari 16 ngintip ke 15. Benesok nunggoni neng pager. Nah, yang berangkat sekolah motivasinya nunggoni Mbak Arum. Ayo, mana suaranya? Uduk sekolah katana putih. Oke, Arum jadi senyum-senyum cuma kelihatan sebelah gitu, Rum. Oke. Ya, Arum ini spesialis anak. Tapi dia konsultannya itu khusus nanganin bayi-bayi baru lahir gitu ya, perinatologi. Betul ya, Arum ya? Ya, neonatologi ya sekarang istilahnya. Oke, neonatologi ya. Arum mungkin bisa sharing, Rum, selama ini pernah nggak dapat pasien yang lahir dari ibu hamil yang menderita COVID? Ya, memang aku sekarang nggak kayak IPA, kayak sama Kiti yang di rumah sakit pendidikan ya, yang rujukan COVID untuk daerahnya. Kalau aku di rumah sakit kecil aja, tapi merawat pasien COVID juga, walaupun bukan rumah sakit rujukan. Memang ada beberapa bayi yang lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID. Ya sebetulnya kalau untuk bayi, terutama bayi baru lahir, tahap awal kalau memang ibunya positif COVID ya kita isolasi dari ibunya. Kita rawat di ruang isolasi, kemudian untuk tata laksananya, pengobatannya ya sesuai dengan gejala. Kalau gejalanya berat, yang mungkin perlu ventilator ya kita pasang ventilator. Kebanyakan sih untuk bayi selama bayinya cukup bulan, aku masih belum dapat pasien yang bergejala berat. Kebanyakan malah tidak bergejala. Ada beberapa kali dapat kasus bayi yang lahir prematur dari ibu yang hamil di bawah 32 minggu ya, kurang dari 7 bulan, dengan berat 1 kilo, 1,5 ya. Sebetulnya sesak nafasnya mungkin bukan karena COVID-nya ya, tapi karena memang bayinya belum cukup untuk pulang di luar. Jadi itu aja. Ya, tak. Kalau kasus pada bayi nggak ada yang spesifik. Dengan sesak nafas karena penyebab yang lain. Oke, terima kasih Arum. Wah, ini kayaknya teman-teman yang mau bertanya langsung sudah ngantri juga. Mohon tetap standby ya Mbak Arum, Mas Pras, Mbak Titi, Mbak Ipa. Nah, ini kita masih punya satu lagi, Mas Derajat mana ya? Mas Derajat AKDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita malah oke sing wis arep koneng Mas Derajat lho, monggo langsung aja yang lain tanya langsung nih.
Ada teman-teman yang mau tanya langsung ke Mas Derajat? Ini jurus jelita tetap sehat di era new normal, gimana nih? Ayo. Gitu. Monggo, monggo. Ayo mau tanya apa? Jadi gini ya, mungkin saya buka aja ini pertanyaannya. Saya Derajat dari F2, mungkin belum ada yang belum kenal ya. Karena dulu mungkin kenalnya mungkin di fisika, kok tadi betul tuh. Ada yang bilang tersesat gitu ya. Ya memang tersesat juga memang sama seperti siapa yang lain. Sama Semua kita Pak. tersesat. Nah gitu ya. Memang sedikit saya ceritakan dulu saya memang daftarnya bukan di kedokteran. Daftarnya di teknik elektro. Dulu pikir saya bisa ketemuan lagi sama Mas Darul, Mas Didit Arianto Muditomo, kemudian Mas Gunung. Tapi ternyata saya nggak keterima. Keterimanya di FKUGM. Jadinya tersesat itu tadi. Begitu. Dan kebetulan sekarang saya mendalami atau melanjutkan spesialis sekarang. Tadi sudah Titi spesialis penyakit dalam, kemudian Mas Pras radiologi, Dokter IPA itu anestesi, kemudian Dokter Arum anak. Nah ini saya lengkapi, saya dari bagian kandungan atau obskin. Silahkan siapa yang mau bertanya. Kayaknya tersesat dengan enak kayaknya. Nah, ini loh, ada yang tanya, Andi menanyakan isi hati istrinya ini. Kita ya boleh, silakan. Ingin hamil ya, jadi, kali ya. Saya kebetulan juga ini melanjutkan pendidikan subspesialis di bagian reproduksi dan fertilisasi atau kesuburan ya. Jadi program ingin anak, kemudian juga endokrinologi, juga masalah hormon pada kewanitaan. Nah ini tadi Mbak Beta bilang katanya mau bahas mengenai teman-teman kita yang ya seusia kita ini kan. Seusia kita ini berapa nih? 48, 49, 50. Nah, mau 50 ya. Artinya mau menopause ini. Nah, cepet-cepet ya anak. Tapi kalau sudah usia sekian ya jangan konsultasi pengen punya anak ya. Loh, udah susah gitu. Aku pada mau nanya itu. Saya mau nanya itu. Monggo. Ada kaitan dengan COVID juga nggak apa-apa. Enggak tanya itu tadi yang sudah ditanyakan. Kalau seumuran kita bisa punya anak enggak? Oh ya. Ya jadi begini, ini saya takut sama ya pertanyaannya ya. Mbak Meta ya. Meta. Oh ya. Met. Wis menopause, Met. Met kadaluwarsa, Met. Angel lagi wes, angel lagi. Ya, wanita itu mengalami masa atau fase di mana dia sudah akan dan akhirnya tidak mengalami menstruasi. Apa itu artinya? Itu artinya berarti dia sudah hilang kesuburannya. Jadi kalau wanita sudah terjawab, maka teman. Oh iya. Jadi sudah tidak menghasilkan telur meskipun masih menstruasi, sel telurnya itu sudah istilahnya kualitasnya tidak bagus untuk dibuahi sehingga proses kehamilan tidak bisa terjadi. Sehingga biasanya rata-rata usia 45 itu sudah sulit. Walaupun minggu yang lalu saya barusan menolong persalinan wanita usia 48. Itu rekor tuh bagi saya. Biasanya di bawah 45 itu maksimal. Begitu. Apa ono sing meh hamil meneh po? Itu tadi loh mau meluruskan Mas. Nyit. Tadi itu mau pengen punya anak lagi tadi itu setelah ngelihat Arum gitu loh. Bisa konsul anak. Nah, itu biar Mas Dul ki jan pancen cepat tanggap. Kuwi sing takon Andi to ki mau. Kecuali pengen duwe anak le lanang. Nah, gue piye gue? Ya, buka cabang. Nek sing pengen duwe anak sing lanang piye kuwi ayo. Apa ora ngono wae. Yen ora iso ora apa, ganti sik liyane. Iso. Barep meneh. Iso golek meneh sing luwih enom. Ayo dok. Ini ada pertanyaan Meta engko dijolke slawean loro lho, Met.
Kiko sadis ini. Jesusuk ya aku ya. Jesusuk loh, Matt. Derajat, ini ada pertanyaan dari Mbak Maya lagi. Kalau sudah usia pramenopause, pakai IUD, KB IUD masih oke enggak? Ya. Atau Jadi, apa yang sesuai untuk usia kita lah gitu? Ya, tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya, kalau usia sudah pramenopause itu artinya bolehlah, mungkin aku isih mens ki, berarti aku iso hamil, mungkin pikirannya seperti itu. Tapi sebetulnya pada wanita sudah menjelang menopause, itu walaupun masih mens, dia itu sudah tidak menghasilkan sel telur yang mampu untuk dibuahi. Itu kuncinya. Sehingga kalau sudah di atas 45, kemungkinan hamil itu sangat kecil. Semisal IUD-nya dilepas, nggak ada masalah kok. Jadi nggak pakai KB nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi dari Yulita. Apakah tanda wanita kesuburannya kurang menstruasinya? Apakah tanda wanita kesuburannya kurang itu dari volume menstruasinya? Oh, belum tentu ya. Jadi kita lihat aja dari usianya itu jelas, ya kan? Kalau usia di atas 45 itu sudah pramenopause itu ya. Kedua, tanda-tanda menstruasi itu biasanya ya tadi mungkin masalah volume. Biasanya mensnya itu lama-lama menghilang. Proses menghilangnya itu mungkin frekuensi harinya mungkin semakin sedikit. Jumlahnya darah yang keluar juga semakin sedikit itu juga bisa. Tapi itu sangat variatif ya. Jadi tidak setiap wanita itu sama mempunyai tanda-tanda yang mirip. Jadi beda-beda. Bahkan ada juga yang juga Mas Derajat. Ini variasi umur berapanya? Ini ditanya juga nyambung aja. Umur menopause itu biasanya berapa? Kalau dalam penelitian itu rata-rata itu sekitar 50-51. Kebanyakan 51. Itu dalam penelitian, iya. Tapi itu masih ada pengaruh dari ras ya, dari suku bangsa itu juga pengaruh. Biasanya kalau Asia itu sekitar 50-51. Begitu. Kalau non Asia? Biasanya kalau non Asia itu mungkin bisa lebih ya. Jadi kesuburannya relatif lebih panjang. Itu juga dipengaruhi oleh gizi juga. Jadi gizi, ras itu bisa mempengaruhi. Kalau tadi paling tua rekornya 48 untuk perempuan. Kalau laki-laki paling tua piro sing duwe anak? Lah, laki-laki itu relatif lebih panjang daripada wanita ya. Jadi biasanya Apanya yang lebih panjang Coba diperjelas ini apa? Masa kesuburan pada pria itu bisa sampai 60. Jadi 60 itu masih bisa. Masih bisa. Jadi itu yang disebut sebagai andropause. Jadi kalau wanita menopause, kalau pada laki-laki andropause. Itu bisa sampai di atas 60. Tapi biasanya pada laki-laki ini tidak terlalu dipermasalahkan ya. Dia masa tidak suburnya kapan ya. Mohon maaf, Dokter Derajat dan Beta. Dokter Derajat dan ya. Mohon maaf ya, menarik sekali ini para dokter bercerita pengalamannya. Namun kita masih ada beberapa segmen. Bagaimana kalau Mbak Beta untuk close statement di segmen ini? Untuk selanjutnya yang masih ingin konsultasi nanti bisa catat nomor para dokter kita ini. Dan kita lanjut lagi ke reunian kali ini. Gimana? Terima kasih Mas Agus. Mohon maaf ini kok ya jadi hobi ngobrolnya terus berkembang gitu ya. Ya nanti teman-teman kita bisa bikin online Zoom lagi untuk praktek bersama dokter di sini nanti ada yang banyak lagi. Betul banget Beta, setuju banget. Seperti instansi lain yang membuat layanan Padmanabhat Talk with dokter siapa, kita buat aja rutin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kita saling berbagi informasi gitu kali ya, seru kali ya. Jadi reuni ini berlanjut. Nanti dicatat ya Mas Hari ya untuk rencana tindak lanjut kita. Oke, terima kasih sekali teman-teman yang sudah join. Ini aja baru 5 yang join, udah sampai panjang segini ngobrolnya. Sekali lagi.
Nyun sewu Mbak Beta, sebelumnya kami juga akan memberikan tanda cinta untuk para dokter yang sudah meluangkan waktu, sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa. Nanti tanda cintanya nanti langsung dari Mbak Meta ya. Oke, terima kasih sekali ya untuk para dokter yang keren, luar biasa. Sama-sama. Ya, dipastikan alamatnya para dokter yang berada di luar Jogja. Baik dan tidak tersesat antar mayat ya. Oke. Untuk para dokter ya. Ya, teman-teman semuanya terima kasih untuk perhatian dan komunikasi kita di sini. Sekali lagi saya mungkin mengingatkan bahwa COVID ini kita bisa hadapi bareng-bareng. Yang penting kita selalu patuh dengan protokol kesehatan. Kita selalu mau pakai masker, kita selalu mau jaga jarak, kita selalu mau mencuci tangan, dan yang tidak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah, nggak usah piknik-piknik dulu, karena ini kita semua yang harus ngelawan bareng-bareng kompakan. Mungkin itu aja, saya kembalikan lagi kepada dalam. Tambahan, jadi selain protokol kesehatan, jangan lupa ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Yes, itu penting. Betul. Ya. Dengan olahraga, istirahat cukup, minum suplemen vitamin. Apa suplemennya? Nanti dilanjut di chat ya. Nanti dilanjut di chat. Oke. Saya kembalikan ke MC lagi, Mbak Erina sama Mas Agus. Terima kasih sekali. Sampai ketemu di chat, bisa lanjut ya. Terima kasih, Beta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tanda cinta tadi bagaimana, Erina? Ya, tanda cinta dipersembahkan untuk para dokter. Nanti sudah disiapkan, tinggal nanti kita koordinasi alamat ya. Begitu? Ya. Oke, untuk selanjutnya kita masih ada ngobrol-ngobrol tentang Geraha Padmanaba nih, kayaknya Mas Jaka. Ya, tapi sebelum ke Geraha Padmanaba, kita akan memanggil teman-teman yang akan memberikan inspirasi terkait dengan bagaimana kita mempunyai tips dan trik begitu ya, tentang pengalaman dan passion semenjak SMA yang mampu mendorong berkarya sepanjang hidup gitu ya. Dan ini nanti akan dipandu juga, mini talk show yang berikut ini akan dipandu oleh Mbak Silvi. Gitu ya, Silvi. Halo, Silvi. Halo, Mbak Silvi. Bebe, thank you. Iya, silahkan, Silvi. Silakan, Silvi. Udah pada ngantuk kayaknya ya. Apa kita perlu dor-doran lagi? Silvi ya. Udah pada ngantuk. Saya akan coba tayangkan siapakah tamu-tamu kita yang luar biasa malam ini. Malam ini kita akan mengajak teman-teman untuk apa ya, kan ini kita udah 50 tahun, banyak yang udah mau pensiun, ada yang udah juga memulai bisnis-bisnis baru. Ada 3 teman nih yang bisa memberikan inspirasi bagaimana selama ini teman-teman bertiga ini yang semuanya sukses-sukses, tapi 3 teman ini yang bisa membangun mimpi sejak SMA kayaknya ya, yang kemudian berhasil untuk mewujudkan mimpinya, yang akhirnya bisa membawa sampai pada puncak karir seperti sekarang ini. Nah, saya coba share ya 3 teman ini siapa saja. Oke. Teng. Mana nih? Salah lagi. Sip, keluar. Keluar? Sudah tinggal di full screen. Full screen. Nah, teng. Ada yang kenal siapa mereka? Saya nggak kenal, saya nggak kenal. Nah, ini ada yang kenal. Yang pertama, ini yang paling ganteng ini. Waduh, saya temukan di Google. Pak Kolonel Kavaleri ya Pak ya. Nanti kalau salah tolong dibetulkan ya Wan. Oke, ya. Betul ya Pak ya. Yang betul, sekarang jadi komandan apa Wan? Aku bacanya susah itu, liaison officer apa tuh? Halo, selamat malam. Masuk suara? Ya, diganteng banget ya. Luar biasa. Aku kenal Iwan itu memang dari awal seneng baris ya kan Wan? Iya.
Kebetulan, ya. membangun mimpinya untuk menjadi seorang anggota tentara di TNI ini sejak dari awal dia di SMA. Lalu yang kedua ini ada Mbak Cantik nih. Dari mesemnya itu sudah langsung semua propertinya laris manis, Jan. Manis, nis gitu ya, Mbak Ani. Luar biasa ini Mbak Ani. Nanti akan juga bercerita bagaimana bisa sampai ke posisi sekarang ini dan apa yang sudah dimimpikan sejak SMA. Nah, yang terakhir ini adalah Budir. Nah, ini punya tagline ini, dia itu kalau nggak jadi direktur mending nggak kerja gitu. Jadi Mbak Ike ini sekarang ini menjadi direkturnya Satpam. Salah ya? Bener, Sil, bener. Bener ya. Jadi si sini komandan tentara, si sini komandan Satpam, ngono lah kira-kira ya teman-teman semua. Nah, teman-teman bertiga. Ini nge-lag nggih? Oh, oke. Ketoke Silvi. Nah, Silvi. Apa-apa. Nah, Mbak Silvi sedang nge-lag, jadi di sini kita ada 3 tokoh. Saya nggak kenal semua, nggak ada yang kenal ini semuanya. Mohon ditambahin ini. Ini saya tidak kenal ini sopo kabeh. Padahal Iwan ini teman SMP saya, Mbak Ani ini teman. Lah kok malah hilang. Wah, sih malah hilang. Ya wes, jadi ya ini biasa kayak gini, kondisi seperti ini biasa terjadi. Nanti mau Mas Iwan udah ada, Mbak Ika udah ada belum Mbak Ika? Silvi ada kok, Silvi ada. Oke, Mbak Ani ada. Jadi kenapa ya? Silvi sama Silvi. War ngopo. Lanjut, Silvi ada, lanjut aja. Oke. Apa lo? Silvi muncul. Wes, monggo dilanjut. Kita lanjutkan. Pak Iwan, boleh nggak cerita gimana dari SMA? Pak Komandan ini bisa sampai detik ini bisa memelihara, merawat passionnya. Boleh dibagi ya ke teman-teman ya Pak Iwan ya. Monggo Pak Iwan. Ya. Baik. Malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Pak Manaba. Ya. Sebelumnya makasih ya teman-teman. Saya sudah diberikan kepercayaan untuk tatap muka khusus, kemudian juga apresiasi untuk panitia sehingga acara ini bisa berjalan walaupun dinamika dalam pelaksanaannya ada yang seharusnya jam sekian molor terus. Ini akibat itulah dinamika IT ya. Ada beberapa jadwal yang seharusnya jam 8 tadi rupanya sudah ini kita batalkan ya. Oke, dari SMA mungkin saya SMP 8 sama dengan Mita, cuma sampai dengan SMA, cuma saya mungkin tidak banyak menonjol, saya biasa saja, saya ikuti kegiatan, ikuti pelajaran, cuma nggak pernah bolos, ya. Nggak pernah bolos, termasuk murid yang nurut. Ya. Kemudian ada konti, ikut, intinya kita ingin yang pertama biar biar kita bisa tambah kawan lah intinya itu. Ya. Kemudian dari awal tuh sebetulnya saya pengen jadi dokter atau arsitektur, dua itu saya dari kecil terus kalau ditanya dokter, arsitektur, sampai menjelang kelulusan baru mulai mikir dokter lumayan berat, sementara kemampuan kita sudah bisa diprediksi ya, lawan-lawannya berat. Akhirnya saya banting setir, tersesat tadi, kata Mbak Beta tersesat, saya mencoba di militer, di jalur Taruna. Alhamdulillah, dengan beberapa tes masuk. Nah, kiat yang kita selama ini pegang, yang pertama kita kenali dulu, apa yang akan kita hadapi nanti. Termasuk semua pekerjaan kan, kita akan ngapain. Kemudian kita buat suatu rencana waktu. Kita mau misalnya
kalau kita mau masuk Tarunakin, tidak hanya fisik, tetapi psikologi, kesehatan, ilmu pengetahuan, kemudian mental, keluarga, itu semua harus kita siapkan. Dan semua bisa dipelajari. Tapi kalau mau langsung juga berat. Mungkin ada kawan-kawan yang mungkin suaminya senior saya banyak ya di SMA 3 ini. Termasuk rekan saya satu Leteng juga ada, Maya, suaminya. Itu. Maya, monitor ya. Ada. Masnya ya. Jadi itu kita setelah masuk, kemudian pendidikan selama 3 tahun, kita masuk dinas. Nah, di dinas itu juga dinamika tugas itu banyak sekali. Ya. Banyak, dan satu persatu kita laksanakan tugas dengan baik. Intinya kita mau ngerjain besok hari, saya malamnya akan buat list. Kalau besok saya mau begini, mau begini. Karena dihadapkan dengan resiko, kita juga harus punya perencanaan. Dan sampai ada suatu resiko akibat kelalaian kita. Nah, waktu berjalan adalah tahapan untuk kita sekolah. Sekolah pun tes lagi. Karena dari sekian rekan-rekan, tes lagi. Rekan-rekan banyak dan semua sudah mumpuni semua. Jadi kita dites dari yang sudah ada, kawan-kawan. Dan itu sudah multi angkatan. Ya, alhamdulillah semua beberapa tes terlampaui sampai dengan penunjukan tugas, baik dari pimpinan maupun sampai tingkat negara, alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang terakhir, saya sekarang berada di Bandung. Saya di lembaga pendidikan namanya Sekolah Staf dan Komando. Jadi tempat sekolahnya para kombes-kombes dan para kolonel-kolonel di sini. Kita sebagai pembimbing di sini. Saya baru 3 bulan di sini. Sebelumnya saya di Papua, di Timika, Rasa Jakarta. Nah, tugas yang terakhir kemarin, saya ke Lampung seminggu. Saya ditelepon Mbak Silvi dengan Mbak Meta untuk ini kegiatan ini. Nah, di Lampung bisa nggak? Kapan? Oh, bisa. Di Lampung itulah kita LO, jadi Liaison Officer, penghubung. Karena situasi COVID ini, saya diutus pimpinan untuk ke sana, semacam KKN kalau mahasiswa ya, harusnya ke sana itu mahasiswanya, para kombes, para kolonel itu ke sana untuk mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah provinsi yang terpilih, kebetulan saya di Lampung, untuk penanganan dari semua aspek, dari pendidikan, dari kesejahteraan, dari kesehatan, kemudian dari yang terupdate adalah COVID, penanganannya seperti apa. Dihadapkan dengan sumber daya nasional yang ada di wilayah tersebut. Nah, baru kita berikan saran. Nah, semua dengan virtual juga ini. Dengan virtual, saya ke gubernur, dan semua Forkopimda, alhamdulillah semuanya merespon. Intinya mereka memberikan pembekalan secara virtual kepada mahasiswa kita. Bagaimana kebijakan mereka sesuai bidangnya, yang Kapolda, dan sebagainya. Nah, itu yang terakhir. Ya. Pak Iwan, ini ada yang pada tertarik ini loh Pak Iwan. Dulu itu jadi tentara pengen sejak SMA atau mungkin memang keblasuk ya? Belum ada. Nah, tadi udah saya pertama saya udah ngomong bahwa saya pertama itu malah arsitek atau dokter. Tapi menjelang terakhir, nah saya kesasar. Memang kalau dilihat banyak orang bilang, kawan-kawan, sejak saya Ponti, sebagai Manaba itu orang wah ini udah senang tentara nih. Padahal memang saya seperti itu. Oke, baik. Luar biasa ya. Nah. Jadi sekarang jadi kepala sekolahnya kombes-kombes. Wah. Oh, enggak. Saya masih biasa lah, staf yang lain-lain. Biasa ya. Baik, makasih loh Pak Iwan. Keren banget ini teman-teman pasti pada tertarik dengan cerita-cerita Pak Iwan ya. Nah, sekarang selain Pak Iwan masih ada cewek cantik. Bu Ani, gimana Bu Ani caranya
Dan kayak apa sih dulu waktu SMA kenapa tiba-tiba jadi jualan gorengan? Aku ya ceritanya ya gelem ya, nek iki dolanan omah loh coba. Gimana Mbak Ani? Tolong bisa kami dibantu diceritakan seperti apa passionnya yang bisa membangun sampai sekarang. Wis pirang bedeng Bu yang dibangun? Pirang bedeng ya, oke. Amin. Oh, oke, saya cili-cili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sebelum mulai itu aku baru sadar ternyata tadi waktu Mas Iwan tadi bilang di SMP 8, aku baru sadar nih ternyata bertiga mewakili SMP yang berbeda-beda loh ternyata. Walaupun